Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Sabrina Natasha Saraswati dengan NIM 073 00123 00015 dari Teknik Pertambangan Angkatan 23. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai jawaban-jawaban yang telah saya susun dan telah saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah batubara. Materi yang pertama yaitu ada komponen utama batubara. Nah, komponen utama batubara itu terdiri dari komponen kimia, komponen petrografi batubara, dan komponen mineral meter. Nah, yang pertama yaitu komponen kimia. Komponen kimia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu analisis proksimat dan analisis ultimat, yang dimana analisis proksimat ini dilakukan untuk menentukan jumlah total moisture, volatile matter, fixed carbon, dan kadar abu, yang mana keempat parameter ini itu sangat penting dan menjadi dasar klasifikasi dan penentuan kualitas batubara. Kemudian yang kedua yaitu ada analisis ultimat. Nah, analisis ultimat sendiri ini dilakukan untuk menentukan kandungan unsur kimia pada batu bara seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, unsur tambahan, dan juga unsur jarang yang berdasarkan penelitian oleh Maleji dan kawan-kawan pada tahun 2023, yang mana hasil analisis ultimat ini seperti karbon 74,75%, hidrogen 6,87%, nitrogen sebanyak 0,76%, oksigen 12,21%, dan kadar sulfur sebanyak 4,41%. Kemudian komponen utama yang kedua yaitu ada komponen petrografi batubara, yang merujuk pada berbagai komponen organik dan mineral yang menyusun batu bara yang dapat diidentifikasikan dan dianalisis menggunakan metode mikroskopis. Secara umum, batu bara ini terdiri dari 3 kelompok mineral utama, yaitu vitrinit, liptinit, dan inertinit. Nah, vitrinit ini itu kelompok material yang paling dominan dalam batu bara yang berasal dari bahan tumbuhan yang mengalami proses pembusukan dan penggelapan, yang terdiri dari berbagai subkelompok seperti teliterit dengan struktur sel kayu yang terlihat. Kemudian ada kolirit, kolinit tanpa struktur sel, dan netrofiltrit dengan fragmen filtrit yang lebih kecil. Kemudian ada liptinit. Nah, liptinit ini itu merupakan kelompok mineral yang berasal dari komponen tumbuhan yang kaya akan hidrogen seperti spora, cuticula, dan resin. Nah, biasanya ini memiliki reflektansi rendah dan memberikan warna cerah pada batu bara. Kemudian yang terakhir ada inertinit, yang merupakan kelompok mineral yang berasal dari bahan tumbuhan yang teroksidasi atau terkarbonisasi. Biasanya dia memiliki reflektansi tinggi dan memberikan warna gelap pada batu bara. Kemudian komponen utama batu bara yang terakhir itu ada komponen mineral meternya. Nah, komponen mineral meter itu dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada mineral lempung yang terdiri dari kaulinit, ilit, dan smektit, kemudian mineral sulfida yang terdapat pirit dan markasit, kemudian mineral karbonat yang terdapat pirit dan markasit, serta mineral silikat yang terdiri dari kuarsa dan feldspar. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi komponen utama dalam batu bara. Dapat dilihat pada slide berikut. Nah, masuk ke materi yang kedua, yaitu ada analisis kualitas batu bara. Analisis kualitas batu bara sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada analisis proksimat, analisis ultimat, analisis petrografi, dan analisis nilai kalor.
Analisis proximat sendiri itu adalah metode standar yang sering digunakan secara luas sebagai dasar karakterisasi batu bara dalam kaitannya dengan pemanfaatan batu bara itu sendiri. Nah, parameter yang dianalisis itu biasanya pada analisis proximat ini itu meliputi moisture content atau kadar air, kadar abu, volatile matter, dan fixed carbon. Kemudian untuk analisis ultimate ini tuh biasanya untuk menentukan komposisi unsur kimia batu bara dalam basis kering bebas abu atau dry ash free basis. Nah, parameter ini tuh yang dianalisis itu meliputi karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, dan oksigen. Kemudian untuk analisis petrografi itu melibatkan, dia adalah analisis yang melibatkan studi mikroskopis komponen organik dan mineral batu bara. Nah, komponen yang dianalisis di petrografi ini itu eh, terdiri dari mineral, yaitu tadi yang disebutkan di sebelumnya ada vitrinit, liptinit, dan intertinit. Kemudian yang terakhir ada analisis nilai kalor ya atau biasa dikenal dengan gross calorific value. Nah, ini adalah parameter kunci yang menentukan kandungan energi dari batu bara yang kita analisis. Nah, metode pengukurannya itu ada bom kalorimeter, kemudian ada adiabatic kalorimeter, dan ada korelasi empiris. Nah, faktor yang mempengaruhi kandungan karbon dan hidrogen, kadar air dan abu, serta tingkat kematangan si batu bara yang akan dianalisis. Nah, dari analisis-analisis yang telah saya sebutkan sebelumnya, analisis-analisis tersebut uh, dilakukan berdasarkan standar dan prosedur analisis yang telah ditentukan baik standar nasional maupun internasional. Nah, biasanya kalau standar nasional itu kita pakai standar nasional Indonesia yang sudah SNI, yang meliputi SNI cara uji kadar air, cara uji kadar abu, cara uji zat terbang, dan cara uji nilai kalor yang dapat dilihat nomor serinya pada slide berikut. Kemudian ketika kita menggunakan standar internasional, kita bisa menggunakan biasanya untuk pengklasifikasian batu bara kita menggunakan standar ASTM atau American Society Testing and Materials dengan nomor seri berikut yang tertera pada slide yang ditujukan untuk standar analisis proximat, ultimat, dan nilai kalor, serta secara analisis mikroskopik. Nah, selain ASTM juga kita untuk standar internasional bisa menggunakan standar ICO yang untuk menganalisis proximat, ultimat, nilai kalor, dan petrografik analisisnya. Untuk nomor serinya, untuk nomor seri standar analisisnya terdapat pada slide berikut. Nah, untuk prosedur pengambilan sampel atau preparasi sampelnya, itu metode pengambilan sampelnya itu yang pertama, itu kami menggunakan channel sampling. Jadi saya menggunakan channel sampling. Yang pertama ada pengambilan sampel berlapis dari singkapan, kemudian ada increment sampling, yaitu pengambilan sampel berkala dari belt conveyor, dan core sampling, yaitu pengambilan sampel dari hasil pengoboran. Nah, untuk preparasi sampelnya, itu yang pertama ada pengeringan pada suhu 40-60 derajat Celcius untuk menghindari oksidasi. Kemudian yang kedua, pada tahap kedua yaitu crushing, yaitu pengecilan ukuran hingga kurang dari 1 mm. Kemudian yang ketiga ada quartering, yaitu pembagian sampel
representatif, dan yang terakhir ada grinding, yaitu di mana tahap penghalusan hingga 200 mesh untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, berikut adalah daftar pustaka atau sumber yang saya gunakan untuk menyusun materi yang kedua ini, yaitu analisis kualitas batu bara. Saya tampilkan daftar pustakanya sebagai berikut. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu soal yang selanjutnya yaitu membahas tentang pemeringkatan batu bara atau biasa kita kenal sebagai coal rank. Nah, pemeringkatan batu bara ini itu suatu, kalau didefinisikan itu suatu ukuran tingkat kualifikasi atau degree of qualification yang digunakan untuk mengklasifikasikan batu bara agar dapat digunakan secara efektif. Nah, sistem klasifikasi batu bara ini biasanya berstandar internasional dengan menggunakan standar ASTM atau American Society for Testing and Materials. Nah, menurut standar ASTM sendiri, batu bara di Amerika Serikat itu diklasifikasikan ke dalam 4 kelas utama, yaitu ada lignit, subbituminus, bituminus, dan antrasit. Nah, sistem ini itu menjadi standar internasional yang banyak digunakan di berbagai negara, termasuk di negara kita sendiri, di Indonesia. Nah, parameter utama dalam analisis proximat untuk pemeringkatan batu bara ini berdasarkan berbagai jurnal yang dikaji, yang saya dapatkan, parameter utama yang digunakan dalam pemeringkatan batu bara ini meliputi moisture content, kadar airnya, yang meliputi kadar air lembab pada batu bara berkisar 39,42 hingga 40,74%, dan berata-rata 3,90% AdB. Kemudian yang kedua ada ash content-nya, itu memiliki ash content berkisar 5,07 hingga 5,9%, kemudian memiliki volatile matter berkisar 40,96 hingga 42,86%, dan memiliki fixed carbon sebesar 36,28 hingga 37,89%, serta nilai kalori yang rata-rata berkisar 5315,5 hingga 5440,82 kalori per kilogram. Nah, kemudian jenis-jenis peringkat batu bara atau coal rank-nya sendiri itu menurut ASTM tadi itu terdiri dari lignit, subbituminus, bituminus, dan antrasit. Nah, untuk lignit sendiri, batu bara lignit itu merupakan batu bara dengan kualitas terendah dengan kandungan kalori dan karbon yang paling rendah. Nah, lignit ini memiliki karakteristik kadar air atau moisture content yang tinggi dan nilai kalori yang rendah. Nah, biasanya itu digunakan untuk membangkit listrik thermal. Kemudian untuk batu bara subbituminus, ini batu bara dengan peringkat menengah hingga rendah yang memiliki nilai kalori yang lebih tinggi dibandingkan lignit. Nah, tetapi subbituminus ini masih mengandung moisture content yang relatif tinggi. Kemudian yang peringkatan ketiga yaitu ada batu bara bituminus, yang mana dia tuh berada di daerah, banyak ditemukan di daerah Bayah. Nah, dia itu pengklasifikasian batu bara yang masuk pada kelas high volatile bituminus dengan
kadar zat terbang yang tinggi sehingga memiliki potensi sebagai penyuplai kebutuhan batu bara untuk berbagai industri. Nah, kemudian tingkatannya terakhir yang teratas yaitu ada antrasit yang mana batu bara dengan peringkat tertinggi yang memiliki kandungan karbon tertinggi dan nilai kalori maksimal dengan kadar air dan zat terbang yang rendah. Nah, berikut adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya peroleh untuk menyusun dan saya kaji untuk menyusun materi pada soal berikut, yaitu pemeringkatan batu bara yang saya lampirkan pada slide berikut. Nah, kemudian soal selanjutnya yaitu materi mengenai metode penambangan batu bara secara tambang terbuka. Penambangan batu bara secara tambang terbuka atau biasa kita kenal juga sebagai surface mining. Ini adalah metode ekstraksi batu bara yang dilakukan dengan menggali material yang berada di dekat permukaan bumi. Nah, metode ini itu umum digunakan ketika deposit batu bara terletak pada kedalaman yang relatif dangkal. Nah, biasanya kurang dari 200 meter dari permukaan. Kemudian berbicara tentang metode tambang terbuka pada batu bara. Nah, ada pula jenis-jenis metode penambangan terbuka yang sering digunakan pada penambangan batu bara, yaitu ada strip mining, open pit mining, dan mountain top removal. Strip mining, yang pertama ada strip mining. Ini adalah metode penambangan permukaan yang digunakan untuk menambang endapan batu bara yang letaknya mendatar atau sedikit miring. Nah, metode ini itu biasanya melibatkan pengupasan lapisan tanah penutup atau overburden-nya si batu bara ini secara bertahap untuk mengakses lapisan batu bara di bawahnya. Nah, karakteristik si metode strip mining ini tuh biasanya digunakan untuk endapan batu bara yang tebal dengan lapisan overburden yang juga tebal. Kemudian strip mining ini dilakukan untuk mendapatkan rasio ekonomis antara ketebalan batu bara dengan ketebalan overburden-nya sendiri. Dan proses penambangan ini dilakukan dengan pola yang menyerupai garis strip. Nah, jenis-jenis strip mining. Nah, strip mining ini juga memiliki berbagai metode lagi yang jenis-jenis strip mining, yaitu ada contour mining, box cut mining, dan area mining. Nah, ketiga metode itu juga sering digunakan dalam penambangan batu bara di surface mining. Kemudian metode yang kedua ada open pit mining. Nah, open pit mining ini adalah metode penambangan yang menggunakan serangkaian permukaan yang bertingkat atau bench. Dia menggunakan bench untuk mencapai deposit, terus dia membentuk lubang kayak lubang terbuka yang menyerupai piramida terbalik. Kemudian karakteristik dari open pit mining sendiri itu biasanya digunakan untuk deposit yang berbentuk tidak teratur. Kemudian dia itu memerlukan analisis geoteknik yang mendalam karena kan dia menggunakan bench dia metodenya menggunakan bench base itu, jadi dia memerlukan analisis geoteknik yang mendalam, kemudian rasio pengupasan atau stripping ratio-nya juga harus dipertimbangkan. Nah, metode yang terakhir ada mountain top removal. Nah, metode ini tuh biasanya melibatkan pengangkatan seluruh puncak gunung untuk mengakses lapisan batu bara di bawahnya. Nah, meskipun efektif, metode ini itu memiliki dampak lingkungan yang cukup signifikan. Nah, berikut adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya gunakan untuk menyusun
jawaban dari soal berikut, yaitu metode penambangan batu bara secara tambang terbuka. Kemudian materi yang terakhir yaitu metode penambangan batu bara secara tambang bawah tanah atau underground mining. Penambangan batu bara bawah tanah atau underground coal mining itu metode ekstraksi batu bara yang dilakukan ketika lapisan batu bara berada pada kedalaman yang tidak memungkinkan. Nah, biasanya ini dilakukan penambangan terbuka secara ekonomi. Biasanya ini penambangan bawah tanah ini, underground coal mining ini dilakukan ketika penambangan terbuka surface miningnya tadi itu tidak dilakukan secara ekonomis, tidak bisa dilakukan secara ekonomis. Nah, metode ini itu juga memerlukan teknologi dan peralatan khusus serta pertimbangan keselamatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan penambangan terbuka. Menurut berbagai referensi akademis yang telah saya analisis dan telah saya baca sebelumnya, nah, penambangan batu bara bawah tanah ini dapat dikategorikan menjadi beberapa metode utama yang masing-masing memiliki karakteristik, keunggulan, dan kelemahan yang tersendiri. Pemilihan metode yang tepat sangat bergantung pada kondisi geologi, ekonomi, dan aspek teknis lainnya. Nah, metode underground mining buat batu bara sendiri ini juga memiliki berbagai metode, yaitu yang pertama ada room and pillar mining, merupakan salah satu metode penambangan bawah tanah yang paling umum digunakan di dunia pertambangan bawah tanah. Nah, metode ini itu melibatkan pembuatan ruang-ruang atau room yang dipisahkan oleh pilar-pilar batu bara yang berfungsi sebagai penyangga struktur atap tambangnya. Nah, metode room and pillar sendiri ini bekerja dengan prinsip mengekstraksi sebagian batu bara sambil meninggalkan pilar-pilar batu bara yang berfungsi sebagai penyangga. Sims batu bara ditambang secara parsial dengan meninggalkan pilar-pilar besar dari batu bara yang utuh untuk menopang lapisan batuan di atasnya. Nah, penambangan dengan metode ini itu menciptakan jaringan ruang terbuka yang berselang-seling dengan pilar-pilar batu bara yang besar. Nah, karakteristik dari room and pillar sendiri itu memiliki dimensi room dan pilar yang tergantung pada kondisi geologi sebenarnya. Kemudian ketebalan section biasanya 1-6 meter. Kemudian ada tahapan operasional untuk room and pillar. Itu meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama ada development phase, yaitu pembentukan entry dan crosscut sebagai akses utama. Kemudian yang kedua ada production phase, yaitu penggalian room dengan meninggalkan pilar. Kemudian yang ketiga ada retreat mining, yaitu ekstraksi sebagian pilar dengan sistem mundur terkontrol. Dan yang terakhir ada abdomen, yaitu penutupan area yang telah selesai ditambang. Nah, peralatan utama yang biasa digunakan pada metode room and pillar ini itu biasanya dia menggunakan continuous miner, yaitu alat pemotong batu bara dengan kapasitas 300-600 ton per jam. Kemudian ada shuttle car, ada roof bolter sebagai peralatan penyanggaan atap dengan sistem bolt dan mesh. Kemudian ada belt conveyor sebagai sistem transportasi batu bara ke permukaan. Kemudian ada yang sangat dibutuhkan yaitu ada ventilasi, kayak sistem ventilasi untuk sirkulasi udara di tambang bawah tanah. Nah, kemudian ada keunggulan dan kelemahan si metode room and pillar ini. Nah, keunggulannya tuh dia dapat mengikuti variasi geologi, dia fleksibel, kemudian investasinya rendah, dia dapat melakukan penambangan yang cukup selektif, serta pengembangan dapat dilakukan secara bertahap. Namun, selain memiliki keunggulan, dia juga memiliki kelemahan berupa recovery-nya yang relatif rendah, kemudian memerlukan tenaga kerja yang banyak,
kehilangan batu bara dalam pilar, serta resiko penurunan saat retreat mining. Nah, kemudian metode bawah tanah yang lainnya itu ada longwall mining yang merupakan metode penambangan batu bara bawah tanah yang paling produktif dan menghasilkan recovery rate yang paling tinggi. Nah, metode ini tuh biasanya menggunakan alat mekanis canggih yang bergerak sepanjang lapisan batu bara. Nah, longwall mining ini biasanya melibatkan penambangan dinding batu bara yang panjang dalam satu irisan tunggal. Bagian batuan yang ditambang yang dikenal sebagai longwall panel biasanya sepanjang 3-4 km. Nah, namun dapat mencapai 7,5 km dengan lebar 250 hingga 400 meter. Nah, ketebalan irisan yang ditambang itu berkisar hanya 0,6 hingga 6 meter saja. Nah, komponen utama dari sistem longwall mining ini itu yang pertama ada alat pemotong utama yang bergerak bolak-balik sepanjang face atau shearer. Kemudian ada armored face conveyor, yaitu conveyor yang mengangkut batu bara dari permukaan. Kemudian hydraulic support, yaitu sistem penyanggaan hidrolik yang dapat bergerak. Kemudian ada jalan akses di kedua ujung longwall panel. Kemudian yang terakhir ada pintu masuk dan pintu keluar dari longwall panel. Nah, tahapan operasionalnya itu meliputi panel development, equipment installation, dan production phase, serta panel recovery. Keunggulan dari longwall mining sendiri itu longwall mining memiliki tingkat recovery yang sangat tinggi, produktivitas penambangannya juga mencapai 25.000 ton per hari, serta operasi yang sangat otomatis, serta penurunan yang dapat diprediksi. Nah, kelemahan dari longwall mining sendiri itu investasinya itu cukup besar, kemudian terbatas pada kondisi geologi tertentu, tidak fleksibel seperti room and pillar tadi, kemudian penurunan permukaan yang sangat signifikan, dan biaya pemeliharaan yang sangat tinggi. Nah, kemudian metode yang lainnya yaitu ada short wall mining, yang merupakan variasi dari long wall mining dengan panel yang lebih pendek dan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi variasi geologi. Nah, terdapat karakteristik teknis sebagai berikut. Nah, dan juga tahapan operasional yang meliputi development phase, production phase, retreat mining, serta abdomen juga untuk penutupan area yang telah selesai ditambang. Biasanya dia pada short wall mining ini menggunakan peralatan utamanya yaitu continuous miner, shuttle car, rough bolter, dan conveyor belt, serta ventilation fan. Dia membutuhkan sistem ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup baik di tambang bawah tanah. Keunggulan dari short wall mining ini, dia cukup fleksibel dalam kondisi geologi yang cukup kompleks. Dia juga investasinya juga lebih rendah daripada long wall mining, waktu setup yang lebih cepat, serta kontrol stabilitas yang lebih baik. Kelemahan dari short wall mining, nah itu dia recovery-nya itu sedang, tidak tinggi. Kemudian produktivitas terbatas, perpindahan peralatan yang sering, serta biaya per unitnya yang lebih tinggi. Kemudian metode yang lain ada sublevel caving, yaitu metode penambangan yang memanfaatkan keruntuhan gravitasi untuk mengekstraksi batu bara dari endapan yang tebal. Nah, tapi metode ini tuh jarang digunakan untuk batu bara, tapi dapat diterapkan pada kondisi khusus. Nah, dia tuh memiliki sistem operasi yang meliputi sublevel development,
drilling atau pengeboran blast hole dari sublevel, kemudian peledakan untuk fragmentasi batu bara, kemudian pemuatan batu bara melalui draw point, serta keruntuhan terkontrol dari lapisan atasnya, dari overburdennya. Nah, peralatan utama dari sublevel caving ini dia menggunakan LHD, truk dan jumbo drill, kemudian belt conveyor, kemudian sistem ventilasi untuk sirkulasi udara, serta penyanggaan area kerja. Keunggulan dari sublevel caving, metode sublevel caving ini memiliki recovery rate yang tinggi, kemudian biaya operasionalnya yang rendah per ton batu baranya. Nah, sublevel caving ini juga cocok untuk sim tebal yang sulit ditambang oleh metode lain. Kemudian mekanis dari operation ini memiliki otomatisasi yang tinggi, tapi juga memiliki kelemahan yaitu aplikasinya itu sangat terbatas pada kondisi geologi tertentu, kemudian dilution yang tinggi karena mixing dengan waste rock, kemudian subdense besar di permukaan, serta dampak lingkungan yang signifikan untuk metode sublevel caving. Yang berikut adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya gunakan untuk menyusun jawaban-jawaban dari metode penambangan batu bara secara tambang bawah tanah yang dapat dilihat dan saya lampirkan pada slide berikut. Nah, terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, pemaparan dari saya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah batu bara yang diampu oleh Pak Edi Jamal Tuheteru. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan atau baik yang saya ucapkan atau yang saya ketik, yang saya tuliskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.